Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat datang memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang benar. Dan yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan hal itu?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dari yang lama, dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sini kita bisa melihat itu bagian kedua dari bacaan Injil yang kita baca pada hari Minggu yang lalu. Dan persis di sana mengenai tema pemilihan, yaitu hari akhir, hari terakhir, di mana dipisahkan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Dikatakan di sana dengan tegas, orang yang jahat itu akan dibuang seperti ikan yang busuk. Sedangkan orang yang baik akan tidak dijelaskan. Orang yang baik mau kemana tidak dijelaskan, tetapi ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu. Dan di sana mau diungkapkan dalam pasu adalah menjadi milik Tuhan. Karena pasu kan selalu akan dibawa oleh nelayan itu pulang. Entah dibawa ke rumahnya, entah dijual, tetapi yang jelas menjadi milik dari nelayan itu atau sang penangkap ikan. Berarti tampak bahwa orang-orang yang baik ini setelah kematian menjadi milik Tuhan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat di sana, ini sebetulnya gambaran mengenai hari akhir kita, gambaran mengenai kiamat. Oke, itu sudah dijelaskan pada hari Minggu yang lalu. Sekarang bagian yang ending yang terakhir, di sana dikatakan bahwa ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ibu, Bapak, kita bisa melihat kitab suci itu sudah terbitan 2000 tahun yang lalu. Bahkan sumber dari kitab suci itu pasti sudah lebih lama. Paling tidak kita bisa melihat kisahnya, sejarah dari kitab suci yang tertulis dalam kitab suci, sejarahnya itu dari zaman Abraham. Dan Abraham itu tahun berapa? Yaitu tahun 1800 sebelum Masehi. Dan kita bisa melihat sampai sekarang ini kisah itu ditulis, sudah ada tulisannya. Tetapi setiap orang yang membaca, walaupun seolah-olah dulu pernah membaca, dia menangkap isinya, tetapi orang zaman sekarang membacanya menangkap hal yang baru dari tulisan yang lama itu. Berarti tampak bahwa sabda ini tetap up to date untuk zaman sekarang. Jadi bacaan ini itu menjadi seolah-olah perbandaraan yang lama dan sekaligus yang baru. Yang lama karena tulisannya memang tulisan lama, perjanjian lama itu.
Dan perjanjian baru juga demikian. Paling tidak 2000 tahun yang lalu. Dan pada saat 2000 tahun yang lalu, itu kita sudah tahu, orang tua kita juga sudah membaca, kakek nenek kita sudah membaca pula. Tulisannya sama, tapi tafsirannya itu mengalami perkembangan. Berarti tampak ada, memang tulisannya lama, kita mendapatkan warisan lama, tetapi selalu ada sesuatu yang baru untuk membangun orang zaman sekarang dan up to date. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, oh, Tuhan dalam mewartakan sesuatu ini sudah sejak dulu. Tetapi kita juga tahu bahwa maksud Tuhan untuk zaman sekarang tetap up to date juga. Ditambah lagi, janji Tuhan ini itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan untuk masa depan yang kita tidak tahu masa depan itu kapan, yakni hari pengadilan itu. Dan ini menjadi nubuat Tuhan untuk kita renungkan. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, di sini mau untuk mengingatkan kepada kita, jangan kita melakukan tindakan yang menjadikan kita seolah-olah menjadi ikan yang busuk, tetapi ikan yang segar, ikan yang baik. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ada sesuatu hal. Lalu yang perlu kita renungkan lagi adalah ikan pada waktu ditangkap oleh nelayan itu semuanya pasti hidup. Kalau sudah mati semenjak ada di air, pasti oleh nelayan itu akan dibuang lagi untuk menjadi makanan ikan-ikan yang lain. Nah, dengan seperti itu kita sebetulnya juga bersama dengan orang-orang yang lain pula itu akan mengalami hal yang sama, yakni ditangkap. Dan ditangkap itu akan mengalami kematian. Ada yang cepat membusuk, dan yang cepat membusuk itu berarti kualitasnya jelek. Sedangkan ada yang lama membusuknya sehingga masih dikatakan ikan segar. Kalau ibu bapak perhatikan juga, ada memang ikan yang kalau ditangkap sudah masuk ke dalam perahu nelayan, ikan itu langsung mati. Dia tidak menggunakan misalnya itu perlu waktu yang lama, misalnya ikan tuna, karena ikan tuna bergerak untuk bisa bernapas. Sedangkan kalau dia ditangkap dengan diam, dia akan mati, tidak bisa bernapas lagi. Maka tidak akan bisa orang menangkap ikan tuna hidup, jarang. Pasti menangkap langsung mati. Nah, dengan demikian kita bisa melihat kualitas ikan ditentukan dengan cara dia lebih lama untuk mempertahankan kesegarannya. Walaupun dia mati, dia tetap segar. Nah, demikian juga dengan diri kita. Kalau kita mati, hendaknya juga tetap meninggalkan warisan yang awet, warisan yang misalnya bijaksana, warisan yang luar biasa. Sedangkan kalau orang yang buruk, orang yang jahat mati, orang malah jadi senang. Kenapa? Syukur orang itu orang jahat, dia mati duluan sehingga amanlah dunia ini. Kan kita bisa melihat itu. Maka ibu bapak, kalau kita demikian, kita hendaknya juga menjaga diri kita, nama baik kita, supaya pada saat kita mengalami kematian atau panggilan Tuhan, nama kita tetap menjadi nama yang indah dan baik untuk dikenangkan. Selamat merenungkan.